Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43 halaman ke-7. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa aqi mantabi'iyya mus idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Wawunya diabaikan saja, jadi langsung diidghamkan ke huruf setelah lam. Wa aqimus sholat mad badal. Ada yang membacanya sholata, ada juga yang membacanya sholawata. Dua-duanya ada sumbernya ya. Wa a mantabi alif tuz idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Sama wawunya diabaikan saja, langsung dimasukkan ke huruf zai setelah lam. Makanya disebut idgham samsiyah. Idgham itu memasukkan huruf sebelumnya ke huruf sesudahnya. Nah, di situ ada dua huruf paling tidak yang diabaikan, satu wawu, dua lam. Jadi wa atuz zakat mad badal. Nanti ada juga ya yang membaca itu zakawat. Itu kalau selama ada sumbernya dari para imam qiraah enggak apa-apa. War itu tafhim ya. Ro-nya dibaca tebal, war. Ka'u matbi wawu, ma'ar sama tafhim. Alif lam samsiyah tafhim atau idgham samsiyah tafhim. Jadi dimasukkan ke huruf setelah lam sambil dibaca tebal ro-nya itu. Karena sebelum huruf ro itu huruf fathah, ainnya kan di fathah. Ro mantabi eman badal. Jadi begini, kalau dalam penulisan kaidah bahasa Arab setelah ro itu ada alif gitu Pak. Dalam penulisan kaidah bahasa Arab. Jadi seandainya kita menulis dengan huruf Arab, itu setelah ro itu ada alif. Tapi ini kan kaidah penulisan Al-Quran gitu ya. Terkadang ada beda antara kaidah penulisan Arab dengan kaidah penulisan Al-Quran. Nah, ketika terjadi perbedaan antara kaidah bahasa Arab dengan kaidah penulisan Al-Quran, maka yang dikedepankan
yang diutamakan itu kaidah penulisan Al-Quran. Jadi kaidah bahasa itu tunduk Pak kepada kaidah penulisan Al-Quran. Makanya disebut mad badal. Jadi asalnya itu dalam kaidah bahasa Arab alif diganti dengan kaidah penulisan Al-Quran menjadi harokat berdiri. Makanya disebut badal. Badal itu ganti. Jadi dibaca panjang. Ma'arron ki'in mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Bani Israel beberapa perintah dan juga beberapa larangan, yang tentu saja perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang telah kita sampaikan kemarin itu bukan hanya berlaku untuk orang-orang Bani Israel, Pak. Jadi sekalipun khitabnya, ya perkataan Allah itu Allah sampaikan kepada orang-orang Bani Israel, tapi bukan dikhususkan untuk mereka saja. Tentunya terlebih-lebih kepada kita umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kepada orang Bani Israel saja diperintahkan seperti itu, terlebih-lebih kepada kita umat Islam atau umat Nabi Muhammad. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa Bani Israel yang dimaksud di sini itu Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah di Madinah pada saat itu, atau khususnya di Madinah pada saat itu. Jadi bukan Bani Israel yang hidup sebelumnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Surat Al-Baqarah ini kan surat Madaniyah, Pak, ya. Surat yang Allah turunkan di kota Madinah. Nah, di Madinah itu ada orang-orang Bani Israel yang pertama adalah Yahudi, yang kedua ada Nasrani. Asalnya itu Bani Israel itu. Asalnya itu Bani Israel. Atau secara keturunan mereka itu keturunan Israel. Kemudian menjadi orang-orang Yahudi, menjadi orang-orang Nasrani. Nah, pada saat itu Allah melalui lisan Nabi Muhammad itu meminta kepada orang-orang Bani Israel itu beberapa perintah untuk dilaksanakan dan beberapa larangan untuk ditinggalkan. Pertama, yang mereka diperintahkan untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, baik itu nikmat yang sifatnya lahiriah ataupun nikmat-nikmat yang sifatnya batiniah. Nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah, Allah selamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun. Itu kan perbudakan terbesar dalam sepanjang sejarah pembebasan manusia. Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membebaskan orang-orang Bani Israel. Yang kedua, nikmat lahir itu Allah selamatkan mereka ketika menyeberang lautan. Yang ketiga, nikmat Allah ketika dalam perjalanan itu kan mereka selalu diberi makanan oleh Allah berupa al-manna dan as-salwa. Al-manna itu semacam ini, Pak, semacam madu lah, embun yang rasanya manis. Kemudian as-salwa itu semacam hewan seperti burung
yang dijadikan santapan mereka selama perjalanan dari Mesir menuju Yerusalem. Itu diantara kenikmatan-kenikmatannya yang sifatnya lahir. Walaupun pada saat itu kan mereka protes juga, kenapa kok makanan yang diberikan oleh Allah itu saja gitu. Tidak ada makanan yang lainnya seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kemudian ada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batin. Di antara kenikmatan yang sifatnya batin yang paling besar itu adalah Allah utus Nabi Musa itu. Allah utus Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Allah turunkan kitab Taurat di tengah-tengah mereka. Itu kenikmatan batin yang paling besar yang Allah berikan. Jadi yang pertama, Allah meminta mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian yang kedua, nih di ayat 40, Allah meminta kepada mereka untuk menunaikan janji mereka kepada Allah. Yang kemudian sebagai imbalannya Allah akan menunaikan janji Allah kepada mereka. Yang tentu saja banyak Pak janji-janji mereka kepada Allah itu. Termasuk kan perjanjian mereka dengan Nabi Musa itu, bahwa seandainya gitu Pak ya, mereka kan sangat menginginkan sekali kalau mereka itu memiliki kitab suci itu, seperti halnya kitab suci yang pernah diturunkan sebelum mereka. Tetapi ketika Nabi Musa itu menghadap Allah di Bukit Tursina itu kan selama kurang lebih 40 hari 40 malam kan. Sepulangnya dari Bukit Tursina itu kan mereka itu menyekutukan Allah gitu. Menyekutukan Allah. Bahkan mereka kan tidak mengimani kitab Taurat itu. Itu salah satu bentuk pelanggaran janji mereka kepada Allah. Nah, makanya Allah meminta mereka untuk menunaikan janji mereka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah meminta mereka itu untuk takut ya, untuk takut kepada Allah, yang di ayat 40 itu menggunakan uslub irhab. Wa iyaya farhabun. Itu ketakutan yang sangat dahsyat karena melihat akan betapa besar gitu ya, keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, Allah perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran ini Pak nih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Jadi orang-orang Bani Israel, baik Yahudi ataupun Nasrani, ketika ada di Madinah, khususnya pada saat itu kan bukan hanya di Madinah, nanti orang Bani Israel itu ada juga yang di luar Madinah, atau banyak juga yang di luar Madinah, kan asalnya dari Yerusalem. Banyak yang merantau ke Madinah Pak. Nah, khususnya bagi orang Bani Israel yang ada di Madinah itu, Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengimani Al-Quran, yang otomatis perintah mengimani Al-Quran itu adalah perintah mengimani Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Al-Quran itu kata Allah itu musaddiqal lima ma'akum, itu membenarkan kitab suci yang ada di tangan kalian. Nah, ya. Jadi secara logika begini Pak. Jadi kalau kita ilustrasikan, para nabi dan para rasul termasuk kitab suci yang Allah pernah turunkan kepada manusia di muka bumi itu kan
banyak sekali itu, banyak sekali. Sering kita sampaikan bahwa nabi dan para nabi yang diutus oleh Allah itu kan mencapai 120.000 nabi itu. 120.000 nabi. Dan rasul itu mencapai 313 rasul itu. Walaupun yang wajib kita ketahui atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan 25 nabi dan rasul. Wah, jadi sebetulnya banyak gitu. Begitu juga kitab suci yang pernah Allah turunkan itu kan banyak. Telah kita sampaikan bukan dalam sebuah hadis itu ada 104 kitab suci gitu. Walaupun yang selama ini kita kenal itu kan 4 kitab suci. Nah, itu kan diturunkan ya, atau para nabi dan rasul itu diutus, dan kitab suci itu diturunkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan sebelum diturunkannya Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran, atau Allah wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka secara logika itu yang diikuti itu yang terakhir, Pak. Secara logika itu yang diikuti yang terakhir. Kenapa yang diikuti itu yang terakhir? Taruhlah pada dalam sebuah negeri itu ada 10 generasi pemimpin lah. Katakanlah di Indonesia itu pernah dipimpin oleh 10 orang presiden. Setiap presiden itu kan memiliki aturan itu, Pak. Memiliki aturan. Yang tentu saja di antara aturan presiden yang satu dengan yang lainnya itu paling tidak kan ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Walaupun sebagiannya sama atau bisa jadi perbedaannya dalam nama saja gitu, Pak. Kayak dulu kan ada istilahnya naon teh ai bantuan teh geuning, Pak, bantuan teh. Bantuan dari pemerintah teh kan kalau sekarang aya namanya kan BPJS itunya, BLT baheula manaon ngaranna teh kitu tah. Jadi beda namanya lah, tapi kalau dalam teknisnya sama-sama saja gitu, atau yang diberikannya sama-sama saja. Nah, ketika ada perbedaan kebijakan atau perbedaan aturan itu kan yang diikuti aturan pemimpin yang terakhir gitu, Pak. Yang diikuti itu adalah kebijakan pemimpin yang terakhir, bukan pemimpin zaman dulu gitu. Jadi kalau hari ini di zaman Jokowi itu ada istilahnya tadi naon BLT naon, itu kan nggak mengikuti kebijakan zaman Soeharto gitu, Pak. Tapi yang diikuti itu yang di zaman Jokowi ini, karena Jokowi presiden yang saat ini memerintah kan. Nah, begitu pula para nabi dan rasul yang pernah diutus itu kan banyak, Pak, banyak. Tetapi kan yang dipakai itu adalah nabi dan rasul yang diutus paling akhir gitu. Kitab suci yang pernah Allah turunkan itu banyak, Pak. Tetapi kitab suci yang dipakai itu adalah kitab suci pamungkas itu, Pak, yang terakhir, yaitu Al-Quran. Walaupun Al-Quran sendiri dinyatakan oleh Allah tuh dalam ayat 41, musaddiqal lima ma'akum, membenarkan kitab suci yang ada di sisi kalian. Artinya bahwa antara Al-Quran dengan Taurat dengan Injil itu tidak bertentangan, tapi menyempurnakan, Pak. Ada beberapa perintah dan larangan yang belum ada dalam kitab Taurat dan Injil, Jabur dan lain sebagainya.
kemudian disempurnakan oleh Allah. Itu kan logikanya mudah, Pak. Logikanya mudah. Kenapa kita diperintahkan beriman kepada Al-Quran, diperintahkan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW? Itu yang keempat. Yang kelima, Allah melarang mereka itu untuk mengkufuri Al-Quran, melarang mereka itu untuk mengkufuri Nabi Muhammad. Nah, sementara kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kan mengkufuri Rasulullah dan mengkufuri Al-Quran. Yang keenam, Allah melarang mereka untuk menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Allah melarang mereka untuk menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi, baik itu untuk kepentingan kekuasaan, baik itu untuk kepentingan perekonomian dan lain sebagainya, atau kepentingan politik dan lain sebagainya. Kasabaraha, Pak? Keenam ya, Pak. Kemudian yang ketujuh, Allah perintahkan kepada mereka wa iyaya fattaqun, untuk takut. Kalau tadi takutnya itu menggunakan farhabun, ayat 40 wa iyaya farhabun. Kalau di ayat 41 wa iyaya fattaqun. Secara umum farhabun dengan fattaqun itu sama-sama takut. Kalau farhabun itu ketakutan karena mereka itu melihat bahwa Allah itu, atau farhabun itu ketakutan karena Allah itu zat yang maha perkasa. Jadi ketakutan karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang menunjukkan keperkasaan. Kalau fatakun itu ketakutan dikarenakan Allah itu memiliki sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan. Kemudian yang kesabarannya, yang kedelapan, Allah melarang orang-orang Bani Israel itu untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini sering dimaknai atau ditafsirkan mencampur adukan itu mengawinkan, Pak. Mengawinkan antara yang hak dan yang batil. Ada yang mengistilahkannya itu menzinahkan antara yang hak dan yang batil. Sehingga bagi orang-orang yang mendefinisikan talbisu itu dengan makna menzinahkan, mereka memaknai bahwa menzinahkan yang hak dan yang batil dalam hal hukum itu madaratnya jauh lebih besar gitu, Pak, bila dibandingkan perzinahan secara lahir antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya dosa, Pak, dosa besar. Tapi jauh lebih besar ketika orang itu menzinahkan antara hukum Allah dengan hukum manusia, kemudian menyembunyikan hukum Allah itu. Yang ke-10, 9, Pak. Yang ke-9 itu Allah melarang orang-orang Bani Israel itu untuk menyembunyikan yang al-haq, Pak. Salah satu hak, ya, salah satu al-haq terbesar yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel itu, mereka menyembunyikan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab Injil itu sering disebutkan nama Muhammad itu. Jadi banyak disebutkan nama seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad itu. Sehingga dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
mereka itu mengetahui, mengenal Muhammad itu seperti halnya mereka mengenal anak mereka sendiri gitu. Jadi bukan orang asing Nabi Muhammad itu bagi orang Yahudi dan Nasrani itu, karena dalam kitab suci mereka nama Muhammad itu sering disebut-sebut, tetapi oleh mereka disembunyikan, Pak, disembunyikan. Dalam arti oleh mereka di sini, oleh rahib-rahib ya, oleh para pendeta-pendeta Yahudi itu disembunyikan kepada umatnya, itu tidak disampaikan. Nah, itu 8 perintah dan larangan yang Allah sampaikan kepada orang-orang Bani Israel, yang tentu saja sekali lagi itu berlaku untuk kita, bahkan terlebih-lebih untuk kita gitu, Pak. Perintah yang ke-9 nih, Pak, ayat 43. Wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata atau as-sholawata, salat. Nah, di sini kata salat itu menggunakan bentuk plural jamak. Artinya bukan hanya satu salat, Pak. Minimal yang didirikan itu adalah salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Atau kan kalau dibantu dengan salat yang lainnya cukup banyak, dengan salat-salat sunnah. Jadi Allah perintahkan kepada orang Bani Israel itu untuk mendirikan salat seperti salatnya Nabi Muhammad tentunya, Pak. Ini kan ayat ini tadi turunnya di Madinah gitu, dan perkataannya Allah sampaikan kepada orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, dirikanlah salat. Yang otomatis kan sebelum mereka mendirikan salat itu ada perintah sebelumnya. Apa itu, Pak? Ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kan gitu. Kan sebelum salat itu kan syahadat dulu, rukun Islam itu 1 syahadat, 2 salat, kan gitu. Baru yang ketiga zakat gitu, Pak. Jadi kalau di sini ada perintah salat, itu memberikan sebuah isyarat bahwa sebelumnya ada perintah untuk masuk Islam dulu. Sebelumnya ada perintah masuk Islam dulu. Karena kalau orang itu belum Islam, tidak ada perintah salat, Pak. Sekali lagi, kalau orang itu tidak masuk Islam, tidak ada perintah salat. Jadi barangkali begini, ada orang yang bukan muslim tidak sholat, oh si eta mani bangor tara sholat, teu bisa, Pak. Kan si eta mah lain muslim. Lamun aya orang Islam teu sholat kakarek bangor eta. Tapi lamun aya orang luar Islam teu sholat, teu bangor. Emang dia bukan muslim. Syaratnya orang sholat itu kan masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam baru ada perintah berikutnya, kan begitu. Jadi dirikanlah salat, yang tentu tadi minimal itu adalah salat 5 waktu, salat yang wajib. Kemudian yang ke-10, wa dan atu zakat, atu tunaikanlah. Nah, ketika dalam Al-Quran itu Allah menyebut kata berikan atau keluarkan dengan menggunakan kata atu, Pak, itu artinya memberikan dengan penuh sukarela, Pak. Beda dengan menggunakan uktu. Ada uktul jizyata gitu. Mereka itu memberikan jizyah. Jizyah itu apa itu? Kayak ini, Pak, orang-orang kafir dhimmi itu kan diharuskan membayar jizyah. Jizyah itu jaminan keamanan. Nah, di situ Allah menggunakan kata uktu. Kenapa menggunakan kata uktu?
karena orang yang membayar jaminan keamanan itu bukan sukarela, tetapi ada unsur keterpaksaan demi mendapatkan keamanan. Berbeda dengan membayar zakat, harus dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan ketulusan. Jadi sekalipun barangkali orang yang diberikan zakat itu tidak mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa Pak, karena kita membayar zakat bukan mengharapkan terima kasih dari dia. Yang kita harapkan itu adalah rasa syukur atau terima kasih dari Allah. Yang kita harapkan itu kan penilaian dari Allah. Nah, jadi di sini menggunakan wa'atu, artinya yang Allah minta itu ketika membayar zakat itu membayarnya dengan penuh keikhlasan. Membayarnya itu secara lahir dan batin. Kan ada orang yang membayar zakat atau membayar infak sedekah, lisannya itu memberi Pak, tangannya pun memberi, tapi hatinya itu tidak memberi. Lisannya memberi, tangannya memberi, tetapi hatinya tidak memberi. Umpamanya dalam hatinya bahwa ketika orang itu mengeluarkan zakat dan infak itu ada kepentingan. Kita berikan zakat, siapa tahu kalau diberi zakat dia tidak marah-marah lagi sama kita. Itu niatnya nggak ikhlas itu. Kita berikan zakat, siapa tahu kalau kita berikan zakat dia mau memilih kita jadi kepala desa. Itu nggak ikhlas itu zakatnya. Ya. Apakah perintah salat Ya. ini ada hubungannya dengan Bani Israel atau tidak perlu untuk kita ya? Ya, ada Pak, ada hubungannya dengan Bani Israel. Jadi begini, perintah sholat dan perintah zakat ini Allah perintahkan secara tekstual ya. Itu kepada orang-orang Bani Israel Pak. Jadi masih nyambung dengan yang tadi. Jadi yang ke-9 adalah perintah Allah kepada orang Bani Israel untuk mendirikan sholat. Dan yang ke-10 adalah perintah Allah untuk orang Bani Israel untuk mengeluarkan zakat. Cuman tadi kita katakan kalau orang Bani Israel saja diperintahkan seperti itu, terlebih-lebih kita. Makanya ada ungkapan begini, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ungkapan itu dilihat dari keumumannya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang Bani Israel, sebabnya Pak. Tapi keumuman ayat ini berlaku untuk seluruh umat manusia, khusus termasuk umat Islam. Jadi sekalipun ayat ini sebabnya diturunkan berkaitan dengan orang Bani Israel, tapi berlaku untuk kita. Atau bisa kita katakan begini, Allah memerintahkan kita sholat dan zakat itu melalui perintah Allah kepada Bani Israel untuk sholat dan zakat. Dan perlu kita sampaikan juga Pak, antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu merupakan dua perintah yang tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan dua kewajiban yang sudah Allah satukan, satu paket gitu. Sehingga para ulama banyak yang menyimpulkan begini, orang tidak dikatakan sempurna sholatnya kalau dia sholat tapi tidak membayar zakat gitu. Atau ada yang menyimpulkan juga orang tidak sah sholatnya kalau dia mampu untuk berzakat tetapi tidak berzakat. Begitu pula sebaliknya, orang tidak dikatakan zakat kalau dia tidak sholat.
atau orang tidak diterima zakatnya kalau dia tidak sholat. Karena sebelum berzakat itu ada perintah sebelumnya, apa itu? Sholat. Itu dua kewajiban yang sudah Allah satukan. Seperti halnya orang tidak diterima taatnya kepada Allah kalau dia memusuhi Rasulullah. Orang tidak dikatakan mencintai Allah kalau dia tidak mencintai Rasulullah. Tidak diterima itu kecintaan dan ketaatannya kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Nah, begitu pula sholat orang itu tidak dikatakan sempurna, bahkan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau tidak mengeluarkan zakat, tentunya kalau yang bersangkutan itu mampu gitu, Pak. Kalau tidak mampu nanti lain lagi ceritanya. Warka'u dan rukuklah kalian, wa dan irka'u rukuklah. Nah, di sini ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan ruku di sini ruku dalam arti secara lahir. Artinya ruku ketika sholat. Ruku ketika sholat itu kan kita menundukkan badan. Jadi punggung kita itu membungkuk lurus, Pak. Itu lurus, Pak. Antara punggung dengan kepala itu lurus. Kemudian tangan kita di lutut. Kecuali kalau memang ini ada uzur lah. Ada uzur tuh begini, biasanya kan lamun orang sudah di atas usia 50 tahun, ada kalanya ruku itu lamun tungkul teuing gitu, Pak. Kenapa tungkul teuing? Kan badannya udah membungkuk. Jadi hese dilempengkeun antara punggung dengan kepala teh hese, kadang kieu teuing gitu tah. Aya kadang anu tonggongna teh heuras, lamun ruku teh tangah teuing. Da teu bisa eta, Pak. Nah, itu kan uzur lain lagi ceritanya. Tapi dalam hati yang penting sudah niat saya itu ingin ruku dengan lurus gitu. Ngan kulantaran badan geus kieu gitu tah. Makanya di sini kita perlu juga, Pak, memaklumi barangkali ada saudara kita atau teman kita yang mungkin ketika ruku, ketika sujud itu sudah tidak tumakninah lagi gitu. Karena ada beberapa faktor, umpamanya penyakit dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan. Bisa jadi dia itu melakukan ruku seperti itu karena tadi ada beberapa masalah dalam tubuhnya itu. Karena faktor usia tadi gitu, Pak. Nah, itu perlu dimaklumi gitu. Jadi yang disebut dengan ruku secara lahir itu adalah membungkukkan badan, Pak, dengan punggung dan kepala itu lurus, kemudian lutut itu tangan itu memegang lutut. Ada pengertian ruku itu secara batin. Apa ruku secara batin? Yaitu kita tunduk, patuh, taat terhadap aturan-aturan Allah. Tunduk, patuh, taat terhadap aturan-aturan Allah. Makanya nih ketika kita ruku, Pak, dalam sholat itu tidak hanya cukup ruku yang sifatnya seremonial, Pak. Tidak cukup ruku secara ritual, tapi kita harus dimaknai, diresapi, dihayati bahwa ruku kita ketika sholat itu sebagai sebuah latihan, sebagai sebuah spirit untuk ruku yang lebih luas lagi dalam kehidupan. Kan banyak orang yang ketika sholat ruku, tapi habis sholat dibagi waris nggak mau ruku dengan hukum faraid. Kan banyak, Pak. Orang sholat berjamaahnya rajin, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, ada ruku kan semua di situ. Tapi diminta oleh Allah untuk menggunakan hukum faraid, dia menolak. Berarti dia rukunya baru ruku secara seremonial saja.
Ruku tingkat spiritualnya belum nyampe itu. Istilahnya rukunya ruku orang awam itu. Belum sampai ke tingkat ruku orang yang berilmu, orang yang khawas. Banyak kan aturan-aturan Allah yang harus ditaati. Banyak aturan-aturan Allah yang harus ditunduki, dipatuhi oleh manusia. Nah, diajarkan oleh Allah ada ruku, ada sujud. Jadi ketika ruku dan sujud dalam salat itu merupakan sebuah isyarat pentingnya ruku dalam kehidupan. Jadi warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku. Nah itu Pak, kalau kita perhatikan nih ayat 43 ini, ketika Allah menyebut wa aqimu, itu ada tambahan wawu dan alif, menunjukkan apa itu? Jamak Pak, plural. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan wa'atu, ada wawu dan alif, itu menunjukkan jamak dan plural. Yang ketiga, ketika Allah menyebutkan warka'u, itu ada tambahan wawu dan alif, sama menunjukkan bentuk jamak, plural, banyak Pak. Bahkan diperkuat dengan kalimat ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang ruku. Sekali lagi, bersama-sama orang yang ruku. Itu memberikan sebuah isyarat bahwa kita itu diperintahkan salat berjamaah Pak. Kan ada ma'a itu, ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama-sama orang yang ruku. Bahkan tadi akimunya sendiri menggunakan atau memakai tambahan wawu dan alif, atau irka'unya sendiri memakai tambahan wawu dan alif. Nah dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama, itu memberikan sebuah isyarat akan pentingnya sholat berjamaah itu. Walaupun nanti kalau kita kembali kepada pendapat ulama 4 madhab, itu kan ada beberapa pendapat ulama 4 madhab tentang hukum sholat berjamaah itu. Satu nih Pak, kalau Imam As-Syafi'i Pak, Imam As-Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, itu 3 ulama madhab ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Sebuah kewajiban yang apabila sudah ada yang menunaikan, yang lain gugur. Tetapi jangan dipahami bahwa yang tidak berjamaah itu dapat pahala sama dengan yang berjamaah. Sekali lagi, sekalipun yang namanya fardu kifayah itu yang tidak menunaikan itu gugur, jangan dipahami yang tidak melakukan itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan. Kayak begini, hukum sholat jenazah fardu kifayah. Jangan dipahami yang tidak sholat jenazah dapat pahala seperti yang sholat jenazah Pak. Temenang pahala. Yang dapat pahala itu yang sholat jenazah gitu. Jangan dipahami kan menjawab salam itu kan fardu kifayah. Menjawab salam itu. Jangan dipahami yang tidak menjawab salam itu dapat pahala seperti yang menjawab salam. Dia itu hanya gugur dari kewajibannya, dia tidak berdosa gitu. Tapi tidak dapat pahala juga Pak. Nah itu. Makanya harus dipahami, rugi juga Pak yang namanya fardu kifayah itu kalau kita tidak melakukannya. Sekalipun dari sisi kewajiban sudah gugur. Itu menurut pendapat 3 imam madhab itu Pak.
Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau yang sering disebut dengan madhab Hambali, Hanabil, itu hukumnya fardu ain, Pak. Hukum salat jenazah itu hukumnya fardu ain, suatu kewajiban yang diwajibkan kepada setiap kepala, setiap mata. Ain itu kan mata, artinya sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada masing-masing orang, bukan kewajiban yang sifatnya kolektif gitu, tapi kepada masing-masing orang. Sehingga kalau dipahami bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, yang tidak berjamaah berdosa. Itu kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah tentu saja kan beliau berpendapat seperti itu ada beberapa alasan, ada beberapa argumentasi gitu ya. Satu nih alasannya itu, Rasulullah hampir saja membakar rumah seorang sahabat yang tidak menunaikan sholat berjamaah gitu ya. Itu kan membakar, itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah, sampai yang tidak berjamaah mau dibakar rumahnya. Yang kedua alasannya itu kan Abdullah bin Umi Maktum ketika minta dispensasi kepada Rasulullah untuk sholat di rumah, karena beliau seorang yang tua buta gitu, tua buta, rumahnya juga jauh dari Masjid Nabawi, itu minta keringanan untuk sholat berjamaah, untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mendengar adzan? Ya, saya masih mendengar adzan. Kalau begitu kamu harus berjamaah di masjid. Nah dari situlah Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil sebuah ijtihad ya, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Nah yang paling ideal Pak nih, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti itu, yang paling ideal itu mengambil yang tertinggi, Pak. Siapa yang tertinggi itu? Pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu. Kenapa? Untuk diri kita ini Pak nih ya, untuk diri kita pribadi itu mengambil pendapat yang tertinggi. Kenapa mengambil pendapat yang tertinggi? Satu, kalau seandainya menurut Allah nih, bukan menurut ulama 4 madhab, seandainya menurut Allah sholat berjamaah itu wajib ain, bukan wajib kifayah, berarti kita kan sudah selamat Pak, sudah selamat. Kalau seandainya menurut Allah itu sholat berjamaah itu fardu ain. Nah, kalau kita mengambilnya fardu kifayah, sementara menurut Allah fardu ain, berarti kan kita celaka di situ. Jadi ngambilnya yang tertinggi. Kecuali kalau untuk menilai orang lain, Pak. Oh, nasi eta telah sholat berjamaah, meureun eta mengambil pendapat bukan Imam Ahmad bin Hambal gitu. Menganggap bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Itu untuk orang lain, Pak. Kalau untuk diri kita mah fardu ain saja gitu. Kemudian yang kedua, yang namanya manusia, Pak, itu kalau diberi kesempatan untuk berleha-leha, itu akan keterusan, Pak. Akan keterusan. Jadi diberi celah sedikit untuk lalai, akan lalai terus itu, Pak. Tapi kalau kita katakan kepada diri kita nih, bagi saya sholat berjamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Paling tidak sekalipun suatu saat meninggalkan sholat berjamaah itu karena ada udzur yang betul-betul mendesak gitu, Pak. Ada kepentingan yang betul-betul mendesak, bukan sebuah kebiasaan ataupun kesengajaan itu. Itu kalau untuk diri kita. Nah, jadi ada dua pendapat, ada dua kelompok lah di kalangan ulama itu tentang hukum sholat berjamaah itu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain.
Cuman kalau melihat ayat ini Pak nih, kalau melihat ayat ini itu ada isyarat kuat Pak. Allah itu memerintahkan untuk sholat itu didirikan secara berjamaah. Apa isyaratnya? Satu, kata akimu itu menggunakan tambahan wawu dan alif. Yang kedua, kata irka'u menggunakan tambahan wawu dan alif. Yang ketiga, diperkuat lagi ma'arroki'in, bersama orang-orang yang ruku. Artinya bukan sendirian Pak, tetapi perlu ada yang namanya teman, ya minimal satu lah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Berapa tadi? Berapa perintah? Berapa? 11 ya. 11 perintah yang Allah sampaikan kepada Bani Israel itu tentu saja sekali lagi nih, ini diperintahkan terlebih-lebih untuk kita Pak. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah, nikmat Allah. Yang kedua, kita pun diperintahkan untuk menunaikan janji-janji kita kepada Allah. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Yang keempat, kita diperintahkan untuk mengimani Al-Quran, tentu dengan keimanan yang sempurna Pak ya. Yang kelima, kita diperintahkan untuk tidak mengkufuri Al-Quran atau dilarang mengkufuri Al-Quran. Yang keenam, kita dilarang untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Pak. Harus dengan harga yang mahal Pak. Harga yang mahal itu adalah jual beli kita dengan Allah menggunakan Al-Quran itu Pak. Itu harga yang mahal. Kalau jual belinya dengan dunia itu harga yang murah gitu. Kemudian sabarah ada ya. Yang keenam, kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada Allah ya. Yang ketujuh, kita dilarang oleh Allah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang kedelapan, kita dilarang untuk menyembunyikan yang hak. Yang kesembilan, kita diperintahkan mendirikan sholat. Bahkan kalau mengutip pendapat Ibnu Katsir, yang disebut mendirikan itu syaratnya, syarat disebut mendirikan, bukan melaksanakan. Beliau mengatakan, Allah mengatakannya akimu, bukan amilu, bukan i'malu sholat. Satu, awal waktu itu, di awal waktu. As-sholatu fi awali waktiha itu. Yang kedua, disebut mendirikan itu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang ketiga, disebut mendirikan itu ini dibarengi dengan kehusuan, khusyuk. Yang keempat, disebut berjamaah itu dibarengi dengan tumakninah. Kan ada orang yang sholatnya tidak tumakninah, kecuali kalau ada udzur Pak. Kemudian yang kelima, yang disebut khusyuk itu sholatnya itu berdampak dalam kehidupan. Yang tadi kita katakan, tidak cukup sholat ritual seremonial, tapi harus sholat kepada tingkat spiritual. Kita tidak hanya cukup sholat 5 waktu dalam sehari semalam, tapi kita harus sholat 24 jam dalam sehari semalam. Ketika kita tidur, itu dalam rangka sholat dengan Allah. Bagaimana tidur itu dalam rangka sholat dengan Allah? Sebelum tidur wudu Pak. Sebelum tidur baca doa, naon doa nate, bismika Allahumma ahya bi'ismika, kan gitu Pak. Sebelum tidur bersih-bersih dulu tuh tempat tidur itu kan, karena ada hadis yang mengisyaratkan bahwa di situ ada setan-setan yang menunggu kan. Sama kalau mau sholat kan dibersihkan dulu Pak tuh. Tempat sujud itu kan dibersihkan dulu. Sebelum sholat itu kan wudu, Pak ya.
bersih-bersih tempat sholat. Sama sebelum tidur juga begitu, wudu, baca doa, bersihkan dulu, kan gitu. Bahkan kan ada tata cara tidur menurut Rasulullah, gitu ya. Bangun tidur baca doa. Nah, urutan-urutan itu menunjukkan bahwa kita itu sedang sholat dengan Allah. Sholat itu kan berhubungan, Pak. Sholat itu terkoneksi dengan Allah. Kita baca doa itu menunjukkan kita itu ingat Allah. Kita mau tidur wudu menunjukkan kita itu ingat kepada Allah. Allah perintahkan, Rasulullah contohkan bahwa kalau mau tidur itu dianjurkan untuk bersuci dulu. Nah, itu yang disebut dengan sholat 24 jam itu seperti itu. Kemudian yang ke-10 Allah perintahkan tunaikan zakat. Yang ke-11 Allah perintahkan untuk ruku, baik ruku secara lahir ataupun ruku secara batin. Nah, itu perintah-perintah Allah yang awalnya Allah perintahkan kepada Bani Israel, tapi tentu ini berlaku untuk kita semua. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.